Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Secangkir Kopi Renungan Kehidupan. Saya mau bahas tema yang agak berat, mungkin buat sebagian ibu-ibu, aduh nggak mau denger gitu ya. Tema tentang apa? Tentang poligami. Karena saya tertarik nih mau komentar sedikit. Beberapa waktu yang lalu, Wakil Gubernur Jawa Barat sempat bilang bahwa poligami dan pernikahan dini itu, atau mungkin poligami ya, itu bisa menjadi salah satu alat atau metode gitu ya untuk mencegah tersebarnya HIV/AIDS. Maksudnya adalah mungkin untuk suami-suami yang punya libido yang tinggi, mereka bisa menyalurkan hasratnya kepada istri yang sah, bukan dengan berganti-ganti pasangan. Kenapa saya tertarik berkomentar mengenai hal ini? Sebenarnya bukan spesifik kepada apa yang dinyatakan oleh Wakil Gubernur itu sih. Kita paham bahwa poligami itu adalah bagian dari syariat Islam. Ada ulama yang mengatakan sunnah, tetapi saya sendiri mengambil pendapat bahwa poligami itu mubah. Nggak beda orang yang monogami atau yang poligami, dua-duanya adalah pilihan. Yang masing-masing pilihan punya konsekuensi, yaitu kalau seseorang mau berpoligami, maka setelah dia berpoligami, dia harus bisa bersikap adil. Nah, Ibnu Abbas mengatakan adil di sini ada dalam masalah nafkah dan jadwal menginap, bukan dalam masalah cinta kasih. Karena cinta kasih kan relatif nggak bisa ditakar ya, atau dikuantifikasi secara matematis. Yang bisa dilakukan adalah tidak terlalu mencurahkan kecenderungan terlalu tinggi pada satu istri yang membuat istri yang lain merasa diabaikan. Sehingga memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan poligami yang sebenarnya untuk membatasi jumlah istri. Karena sebelum Islam datang, sebagian besar masyarakat Arab justru punya istri 9, 10, bahkan lebih dari itu. Justru poligami datang dan para sahabat banyak yang harus menceraikan istrinya agar maksimal bisa sampai 4. Jadi semangatnya adalah semangat membatasi jumlah istri, bukan memperbanyak. Jadi hukum asalnya sebenarnya monogami atau menikah dengan satu orang perempuan saja. Nah, memang untuk beberapa hal para ulama mengatakan poligami itu banyak hikmahnya. Seperti misalnya tadi untuk kasus para laki-laki yang punya libido tinggi, atau untuk kasus misalnya yang istrinya berpenyakit keras atau tidak memiliki keturunan, tetapi suami begitu mencintainya dan tidak ingin menceraikannya sehingga dia akhirnya boleh menikah dengan wanita yang lain. Atau dalam kasus di mana perempuan itu banyak ditinggal suaminya karena perang dan sebagainya, sehingga mereka tentu butuh dinafkahi, butuh mendapatkan perlindungan, dan itu bisa dilakukan menggunakan mekanisme poligami. Tetapi hikmah-hikmah sistem seperti ini dia tidak berdiri sendiri, termasuk misalnya upaya untuk melakukan pencegahan terhadap HIV/AIDS tadi gitu ya. Kalau prostitusinya tetap aja dilegalkan, kalau hubungan zinanya dianggap bukan sebagai perzinahan dan delik pidana, kecuali orang-orang itu merasa tidak senang berzina tetapi mereka dua-duanya sama-sama suka, maka poligami tidak akan bisa menyelesaikan masalah tadi. Jadi poligami hanya akan bisa menjadi masalah yang hanya akan bisa menjadi solusi secara sistem dan mengobati masalah-masalah sosial di tengah-tengah masyarakat ketika sistem pergaulan Islam dan tata kehidupan juga diatur oleh Islam. Tetapi kalau ini tidak bisa dijalankan, saya poligami tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah sistem tadi gitu. Sehingga jangan sampai orang-orang lalu menuduh tuh buktinya dengan berpoligami juga tidak menyelesaikan masalah, atau dikatakan itu modus aja agar orang-orang melakukan poligami. Jangan seperti itu ya. Artinya kita harus paham sebagai sebuah syariat, dia hanya akan paripurna dijalankan ketika aspek-aspek lain dari Islam juga dijalankan. Kalau sebagai solusi pribadi ada yang mau melakukan aktivitas poligami ya silahkan, tetapi pastikan sebagaimana monogami dia juga harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Pastikan berilmu sebelum beramal. Pastikan niat kita adalah lillah karena Allah dan bersih, bukan untuk hal lain yang bahkan membawa kepada kemaksiatan. Mungkin begitu sekilas renungan kehidupan tentang poligami hari ini. Semoga para ibu nih tidak gelisah dengan anjuran itu, dan kita semua bisa berpikir jernih dan membuang jauh-jauh semua stereotip negatif tentang poligami. Intinya dia bagian dari syariat. Kalau dia bisa berlaku adil, insya Allah poligaminya juga akan diberkahi. Tetapi jangankan poligami, bahkan orang yang bermonogami pun kalau dia tidak bisa berlaku adil dalam semua amanah dan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya, juga akan menjadikan pernikahan dia tidak bahagia dan tidak berkah. Jadi bukan masalah poligami atau monogami, tapi bicara bahwa syariat Islam hanya dapat sempurna mendapatkan hikmahnya kalau dia dijalankan dalam sistem yang Islami juga. Begitu, sampai jumpa di Secangkir Kopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.